Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan salah satu kenikmatan yaitu kita dipertemukan kembali di live session ANB Academy, yang mana insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas untuk mata kuliah Tauhid, baik Tauhid 1, 2 maupun 3, yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustaz Ratno. Beliau adalah pengampu untuk mata kuliah Tauhid semester 2 dan semester 3. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita live session lagi. Mungkin setelah satu pekan kemarin tidak live session ya. Dan kita akan bersama Ustaz Ratno Abu Muhammad LC, dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Mas. Bagaimana kabarnya antum Mas? Masya Allah sehat juga Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin untuk mempersingkat waktunya Ustaz, izin kami untuk membacakan pertanyaan. Dan juga sebagaimana biasanya teman-teman dan juga Ustaz, nanti kita bagi untuk 2 sesi ya Ustaz ya. Nanti untuk sesi yang pertama ini kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari teman-teman ANB Academy, baik semester 1, 2 maupun 3. Dan nanti mungkin sekitar 10 atau 15 menit terakhir nanti kita persilahkan bagi teman-teman untuk yang join Zoom ini untuk bisa bertanya langsung. Jadi silahkan bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan bisa disiapkan mulai dari sekarang dan nanti bisa ditanyakan secara langsung kepada Ustadz. Langsung ke pertanyaan ya Ustadz ya, dari teman-teman semester 1. Izin bertanya Ustadz, mohon dijelaskan pengertian tauhid Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Peserta ANB Academy yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Baik, ada sebuah pertanyaan yang berbunyi, apa pengertian dan definisi tauhid? Kata tauhid adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan, menjadikan satu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan orang-orang kafir, aja'alul alihata ilaha wahidah. Apakah Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak, kok sekarang jadi satu? Ya, jadi makna tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam apanya? Dalam 3 hal. Dalam tujuan ibadah kita, dalam sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya beda ya dengan makhluknya. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tauhid ini nanti turunannya sampai kita bisa mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya hidupku, matiku
ya, ibadahku, sembelihanku, semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya matinya, bukan hanya sembelihannya, bukan hanya ibadahnya, bahkan hidupnya itu, tarikan nafasnya ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya berjalan, saya pengen untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar, saya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menafkahi keluarga, saya pengen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tahap itu nanti tauhid itu. Bukannya sekedar mengisahkan Allah, mengisahkan Allah, mengisahkan Allah, tapi prakteknya tidak ada. Ya. Namun tauhid itu bisa dipraktekkan ketika seseorang sudah yakin di dalam dirinya semua nama Allah itu benar. Ya, saya ingin berkisah dengan pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengatakan di surat Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya, ya Allah tolong tunjukkan kepadaku gimana sih saat engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min, Ibrahim, apa kamu belum beriman? Ibrahim menjawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu ya Allah saya sudah beriman, tapi saya pengen hati saya tenang aja. Terkadang ya, tauhid ini bentuknya keimanan. Kita nggak melihat dengan mata kepala kita. Tapi ketika orang itu sudah bertauhid, sesuatu yang tidak nyata itu bisa dia lihat. Misalkan seorang berdoa juga. Seorang berdoa ketika doanya dikabulkan, itu adalah ujian dari Allah untuk ngecek syukurnya. Ketika seorang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, untuk ngecek tauhidnya, seberapa imannya itu ada, seberapa dia itu yakin bahwa setiap doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tauhid itu nanti lingkarannya sangat besar sekali, sebagaimana tadi puncaknya adalah hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, pada kuis nomor 2, keutamaan tauhid pilihan yang ke C, yaitu diampuni dosa-dosanya sehingga bisa berbuat seenaknya. Walaupun saya tahu bahwa jawaban C adalah salah, tetapi seperti masuk akal juga ya. Mohon penjelasannya agar bertambah yakin bahwa C salah Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Jadi pertanyaannya bahwa salah satu fungsi tauhid itu adalah menghapuskan dosa, bahkan nanti di akhirat orang-orang yang bertauhid dosanya otomatis akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya? Ya. Kurang lebih mungkin itu maksudnya, ya. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tauhid itu fungsinya banyak sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yabna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya kamu datang mati kepadaku, ya, membawa dosa sepenuh bumi, dan kamu ketika mati itu tidak punya keyakinan syirik sama sekali, keyakinanmu adalah tauhid, semuanya adalah Allah, maka aku akan mendatangi engkau dengan sepenuh bumi ampunan juga. Jadi tauhid ini memang sangat luar biasa sekali, amalan yang sangat luar biasa sekali, ya. Nah, pertanyaannya, apakah setelah kita bertauhid kita boleh melakukan perbuatan apapun yang kita inginkan? Oh, kalau begitu aku berzina sajalah. Kalau begitu aku mencuri aja nggak apa-apa. Tauhid itu menghapus dosa kok. Saya tak ini aja lah, menipu. Saya tak melakukan riba aja lah. Ya, kan tauhid menghapus dosa. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada pikiran seperti ini pada diri seseorang, itu menunjukkan tauhidnya belum sempurna. Sekali lagi, kalau sampai ada pikiran seperti itu, maka tauhidnya itu belum sempurna. Ya.
Dan kita ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan peserta perang Badar. If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan semua yang kalian inginkan, aku sudah ampuni kalian. Tapi apakah dari para sahabat itu kemudian nanti ada yang berzina, kemudian ada yang melakukan ndak sholat misalkan, ndak usah puasa, ndak melakukan larangan-larangan yang lainnya? Apakah seperti itu? Enggak, malah Anas bin Malik itu mengatakan, sesungguhnya kalian tuh melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidung kalian, tapi kami melihat dosa itu seperti gunung yang ada di atas kepala kita, takut kalau menjatuhi kita. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling bertauhid. Jadi kalau dilihat dari sisi kita, ya, manfaat tauhid itu menghapus segala dosa, kemudian kita boleh melakukan apapun, maka itu jelas pemahaman yang salah. Begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kenapa Syiah dan Sunni itu selalu dibedakan padahal sama-sama bertauhid? Apakah Nabi Muhammad itu mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya. Kenapa Syiah dan Ahlus Sunnah itu selalu dibedakan padahal Sama-sama bertauhid. sama-sama bertauhid? Oh, jangankan seperti itu. Ya, semua yang beda pandang itu bisa dibedakan. Kenapa ada Syafi'iyah? Kenapa ada Malikiyah? Kenapa ada Hanafiyah? Kenapa ada Hambaliyah? Ya, ada Hambali. Kenapa ada seperti itu? Masalahnya ya karena pandangan fikih mereka beda. Kenapa ada Syiah dan Ahlus Sunnah? Karena ada keyakinan-keyakinan yang berbeda. Di antaranya, kalau Ahlus Sunnah meyakini Al-Quran yang ada saat ini sudah sempurna. Oh, Syiah mengatakan masih ada kok Al-Quran yang belum ada itu di 30 juz itu. Ya, ada sebagian sekte yang mengatakan seperti itu. Ada yang sampai mengagungkan bahwasanya Ali itu Tuhan. Ya, masa itu disamakan dengan tauhidnya? Nah, tapi memang menghukumi sesuatu itu punya dua jalur. Apakah menghukumi secara umum dalam artian kaidah umum, ataukah menghukumi secara personal? Itu beda. Kaidah umum belum tentu nanti bisa diterapkan ke satu orang, ya. Misalkan saya beri contoh, banyak orang mengatakan makan kacang tuh nggak apa-apa, ya, nggak bikin jerawat, santai aja, makan aja kamu, gitu. Kemudian saya suruh makan kacang, saya nggak berani makan. Kenapa? Karena kalau saya makan mesti jerawatan. Dari mana Ustadz? Dari pengalaman. Padahal orang-orang nggak jerawatan, tapi saya jerawatan. Ya, itu sebagai contoh aja. Jadi ada kaidah umum, ada kaidah untuk per individu. Ya, jadi kenapa Syiah dan Ahlus Sunnah dibedakan? Karena keyakinannya ada yang berbeda. Ya, kalau yang bertanya seperti ini, mungkin perlu membaca ya buku-buku akidah Syiah seperti apa, Ahlus Sunnah seperti apa. Tapi jangan sekarang ya. Sekarang aja masih belajar kok sudah mau perbandingan, nanti bingung. Ya, sudah diselesaikan dulu kurikulumnya. Setelah nanti dia sudah di titik tinggi, barulah melihat ke perbedaan-perbedaan pendapat yang ada gitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, dari materi yang disampaikan, berarti ada celah perbedaan di ranah tauhid. Padahal tauhid adalah hal yang prinsip. Mengapa ada celah perbedaan? Semisal yang terjadi di masyarakat, perbedaan tauhid, Allah ada di mana? Sebagian ada yang menjawab Allah ada di mana-mana. Sedangkan dalam petunjuk Al-Quran, Allah ada di atas arsy. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, Masya Allah. Ya, mungkin menyambung pertanyaan yang tadi juga ditanyakan tapi belum saya jawab ya. Apakah Nabi SAW menyebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Baik, berkaitan dengan hal ini ada beberapa hadis yang digabungkan oleh para ulama sehingga kesimpulannya itu adalah Ahlus Sunnati wal Jamaati hum ta'ifatul mansurah. Ya. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak hadis itu, ada beberapa. Di antaranya Nabi SAW mengatakan umat ini akan berpecah. Ya,
menjadi 70 sekian golongan. Semuanya mampir ke neraka dulu sebelum ke surga. Kecuali satu saja yang langsung. Ya. Siapa itu? Ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Orang-orang yang punya keyakinan sebagaimana yang saya yakini saat ini dan para sahabatku. Ini namanya Ta'ifah Mansurah, ya, kelompok yang ditolong. Ya. Nah, di sebagian hadis yang lainnya dikatakan humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dan di hadis yang tadi juga dikatakan oleh Nabi yang berada di atas apa yang aku berada di atasnya saat ini dan para sahabatku. Artinya dia ngikutin sunnah. Makanya ahlus sunnah, pengikut Nabi dan para sahabat. Ya keyakinannya, ya muamalahnya, ya pemikirannya, ya konsep-konsep dasar dalam beragamanya, mengikuti Nabi dan para sahabat. Itu ahlus sunnah. Wal jamaah dari tadi, ya, al jamaah. Kemudian ada ta'ifah mansurah, la yazalu min hadhil ummah, ya, ta'ifatun la yadhulluhum man khadalahum, ya, hatta ya'tiya amrullah. Akan terus ada golongan dari umat ini yang zahirina 'alal haq, dia terus di atas kebenaran. Ya, la yadurruhum man khadalahum, tidak akan bermudarat orang-orang yang menelantarkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu disebut dengan Ta'ifah Mansurah. Jadi ada Ahlus Sunnah wal Jamaah hum Ta'ifah al-Mansurah. Begitu. Jadi disebutkannya dari konsep-konsep hadis yang banyak kemudian digabungkan. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian tadi pertanyaan yang disampaikan adalah berkaitan dengan apa tadi, Mas? Perbedaan ranah tauhid di masyarakat. Seperti kenapa tauhid itu berbeda-beda, ya. Kenapa tauhid itu berbeda-beda, ya. Apabila dari pertanyaan yang disampaikan tadi penilaian berbedanya ya cukup rancu juga. Kenapa kok cukup rancu? Karena yang dijadikan contoh adalah Allah ada di mana-mana kata masyarakat, tapi di Al-Qur'an Allah itu di atas arsy. Ya maka kita bisa mengatakan ya kita ikut Al-Qur'an saja. Begitu. Ya, kalau masyarakat mau bilang apa, ya itu suatu hal yang wajar, ya. Masyarakat berbeda pendapat itu suatu hal yang wajar. Ya. Kalau kita bicara apapun mesti ada yang tidak setuju. Itu namanya masyarakat. Orang A, obat mumet kue sing paling cocok opo? Oh, aku A. Ya. Si B ditanya, jawabannya bukan obat A, mungkin obat B. Si C ditanya, obat mumet opo? Jawabannya beda lagi, itu hanya obat mumet gitu. Sakit pusing aja obatnya beda-beda per individu. Apalagi masalah keyakinan dan yang seperti ini. Semua punya pemikiran sendiri-sendiri. Terus gimana solusinya? Ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, gimana sih membimbingnya. Kemudian nanti kita pilih mana yang paling tepat menurut kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah pilih yang paling tepat, maka kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuannya. Kalaupun kita salah, yang penting jalannya benar. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman semua, pemirsa ANB Channel dan ANB Academy, ya. Yang terpenting di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan titik finishnya, tapi adalah jalannya benar. Kalau kita mati di tengah-tengah jalan selama jalannya itu benar, dianggap orang beruntung. Meskipun tidak sampai titik akhir, nggak sampai finish. Itu perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang penting kita jalannya itu benar, lurus. Metode belajarnya tepat. Tidak sampai nanti di titik finish, tidak apa-apa. Ya. Kita sudah berada di jalur yang benar. Ya. Itu bisa dilebarkan ke ranah manapun. Ya, anak-anak belajar. Apakah yang tuju nilai 100 atau yang penting belajar? Ya, dalam ilmu pendidikan yang terpenting adalah anaknya itu belajar semaksimal yang dia mampu.
Nanti nilainya mau 7, 8, 9, 10 itu udah bonus. Ya, dan orang tua harus mengapresiasinya dari usahanya, bukan dari hasilnya. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Itu sekedar contoh. Ya. Jadi kalau berbeda itu suatu hal yang wajar. Kalau Al-Quran sudah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ya kita katakan Allah itu berada di atas arsy. Kalau ada yang mengatakan ainama takunu, ya, dimanapun kamu berada, fasamma wajhullah, di sanalah wajah Allah, ya kita katakan kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Selesai. Gimana realisasinya? Tidak tahu. Ya, sebagaimana kita pakai HP ini, Ustadz ini bisa video call loh, Ustadz. Nelpon orang Amerika, kita bisa lihat orang Amerika di sini. Ya, oh iya, ya bisa coba saya praktekkan. Oh iya bener ya. Sekarang Ustadz kan sudah praktek. Jelaskan Ustadz gimana caranya foto orang Amerika itu sampai ke HP Ustadz. Apakah saya bisa jelasin? Tidak mungkin, mau besok kiamat mungkin saya nggak bisa jelasin itu. Gimana caranya foto orang Amerika sampai ke dalam HP kita. Dan kita yang ada di gambaran HP ini sampai ke orang Amerika. Saya nggak bisa jelasin. Tapi yang jelas kita sudah punya pakemnya, sudah ada apa namanya itu ya, buku petunjuknya, udah ikutin aja. Kalau kayak gini ya begini, kalau kayak gini ya begini. Meskipun kita nggak bisa jelaskan, masih aman, kita bisa pakai kok. Oh, aku dimanapun, di situ ada wajah Allah. Oh, dimanapun aku berada, Allah selalu bersamaku. Dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan pertolongannya. Ikutin aja, Al-Quran bilang apa, ikutin. Dan diyakini. Kalau belum bisa melogika, maka sadarilah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Sadari itu. Ya, ilmu kita itu terbatas, logika kita itu terbatas. Nilai kita sekolah itu tidak terlalu 100. Ya, ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 6. Jadi sadari bahwasanya kita ini adalah orang yang sangat kurang. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia tercipta dalam keadaan lemah. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Sadar diri saja. Ya, wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apabila saat ini kita sholat agar khusyuk, maka kita menghadap sajadah dan membayangkan sedang berbicara dengan Allah, dan membayangkan Allah berbentuk seperti cahaya. Apakah hal seperti ini dibenarkan Ustaz? Dan jika tidak dibenarkan, mohon solusinya agar iman kita semakin meningkat. Jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullah khairan. Baik, jadi di sini ada pertanyaan berkaitan dengan sholat khusyuk dengan membayangkan Allah seperti cahaya. Ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita itu merasa sholatnya melihat Allah atau dilihat oleh Allah, kurang lebih seperti itu. Nah, boleh nggak kita membayangkan pas sholat itu kayak melihat cahaya? Ya. Kalau melihat cahaya kayaknya sholatnya khusyuk gitu. Ya. Maka hal tersebut diperbolehkan, tidak masalah. Tapi jangan diyakini cahaya itu Allah. Karena tidak mungkin. Ya. Karena Allah itu, wong surga saja tidak bisa terbesit dalam diri kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan qala rabbi apa namanya? Nabi Musa mengatakan ya, anzur ilayya, ya. Nabi Musa itu minta izin agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu enggak bakalan bisa lihat aku, wahai Musa. Tapi coba kamu lihat ke gunung itu. Kalau aku nanti akan menampakkan diri gunungnya masih tetap ada, ya kamu akan melihat aku. Ya, Pak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan baru cahayanya, ya, apa namanya, hijabnya, hijabuhu nur kan, ya, gunungnya sudah luluh lantah dan Nabi Musa pun pingsan, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi surga aja tidak bisa kita bayangkan, apalagi Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita, wah aku tak bayangin Mekah aja lah, kayak sholat di hadapan Ka'bah, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau memang bisanya seperti itu, ya kan memang idealnya kita memahami apa yang kita baca, ya, itu idealnya. Tapi kalau nggak bisa, ya wis, bayangin sedang di Mekah, nggak masalah. Bayangin sedang di mana misalkan, ya eh, di antariksa atau di bulan. Ya. Kalau memang itu membuat khusyuk, bayangin aja nggak apa-apa. Tapi yang jelas, ya secara konsep dasar idealnya adalah yang kita renungkan adalah bacaannya. Kemudian kalau membayangkan sesuatu jangan dibayangkan itu Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak kayak gitu. Ya. Baik, itu berkaitan dengan boleh apa tidak. Jawabannya boleh, yang jelas dan yang pasti, jangan dibayangkan Allah seperti itu. Kemudian berkaitan dengan sholat khusyuk tadi ya. Sholat khusyuk, maka biar sholat kita itu khusyuk, kita bayangkan seakan-akan kita itu diintip dengan kamera CCTV. Ya. Kan dikatakan di sana, ya apa namanya, wal ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu derajat paling tinggi setelah Islam, iman dan ihsan adalah ketika kamu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi seakan-akan berbicara sama Allah saat-saat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak bisa, dan itu mungkin kebanyakan kita di Indonesia tidak mungkin, susah gitu ya. Maka sadari dan yakini Allah melihat kita. Dengan apa? Kalau sekarang belum bisa jawab logikanya, pakai kamera CCTV. Mungkin di situ ada kamera CCTV deh. Ya. Ditingkatin lagi, oh mungkin di sini ada Rokib dan Atid ya. Ya, karena bisa jadi orang itu lebih takut dengan kamera CCTV daripada Rokib dan Atid gitu kan. Dia mau di sampingmu ada Rokib dan Atid loh. Nggak gubris gitu. Dibilangin kamu diawasi CCTV loh. Langsung takut. Nah, itu cuman permisalan aja. Kita yakini bahwasanya Allah itu selalu mengintai kita. Selalu mengawasi kita, selalu tahu gerak-gerik kita, apa yang kita baca tahu, apa yang terbesit dalam dada Allah Subhanahu wa taala juga tahu. Ya. Jadi itu berkaitan dengan kekhusyuan dalam sholat, setiap gerakan dihayati, yakini bahwa Allah melihat kita, dan setiap gerakan kalau bisa didasari berdasarkan contoh-contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin membuat kita sholatnya khusyuk. Begitu. Wallahu taala alam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kitab apa yang dipakai untuk pegangan ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya. Kitab apa yang digunakan untuk membuat modul ya? Ya. Jadi kan yang membuat modul itu ada Ustadz Muhammad Idris semester 1 dan semester 2 bagian pertama, sedangkan semester 2 bagian terakhir dan semester 3 kalau tidak salah saya, dan ketika itu juga dibantu sama Ustadz Idris karena sakit ketika itu saya. Ya, tapi yang jelas bahwasanya di antara yang menjadi rujukan kita adalah kitab-kitab tauhid ya. Mungkin di antaranya kitab tauhid Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi misalkan. Kemudian juga ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya kadang melihat dari beliau. Begitu juga pembahasan-pembahasan yang pernah kita dengarkan dari dosen-dosen kita ketika itu. Ya, itu adalah kitab-kitab rujukan yang kita pakai. Bahkan Imam Bukhari saja punya kitab tauhid di dalam Sahih Bukhari. Ya. Kurang lebih itu disusun, ya, diramu, biar apa? Biar tidak terlihat apa namanya kayak itu, teoritis saja, biar ada prakteknya. Ya, itu yang diinginkan Ustaz Ami ketika itu, biar bisa dipraktekkan. Gimana sih orang mentauhidkan Allah ketika hujan? Ya, coba gimana itu mentauhidkan Allah ketika hujan? Gimana sih mentauhidkan Allah ketika begini, ketika begitu? Biar terlihat apa namanya aplikatif. Dan itu kan yang terpenting daripada hanya secara teoritis. Kalau teoritis, wah itu kita banyak sekali. Kadang kita mau praktekkan bingung. Ya. Maka dibuat teoritis,
dibuat praktis biar lebih mudah untuk diamalkan dan seseorang bisa mempraktekkan tauhid di dalam modul-modul yang disusun tersebut. Begitu. Allah taala alam bisawab. Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah seorang muslim wajib menghafal Asmaul Husna? Apakah konsekuensi jika tidak hafal seluruh Asmaul Husna Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang disampaikan. Apa hukum menghafal Asmaul Husna? Jawabannya tidak wajib. Ya. Apa yang wajib diketahui dari Asmaul Husna? Nama Allah. Itu harus wajib diketahui. Kalau nggak kenal, ya gimana gitu ya. Harus kenal bahwasanya Allah, salah satu nama Allah ya Allah. Kamu kenalnya siapa Allah itu? Ya Allah. Nama yang lainnya tidak tahu, tidak apa-apa. Jadi muslim. Ya. Baik. Apa keutamaan menghafal Asmaul Husna? Ya, diantaranya adalah innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Faman ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang ahsaha, ahsa itu bisa menghafal, memahami, kemudian mempraktekkan, maka dia akan masuk surga. Ya. Orang yang benar-benar tahu dengan karakter seseorang, dia akan bisa dekat. Ya, saya misalkan benar-benar tahu dan mengerti karakternya Masnya Dino misalkan. Ya. Masih saya akan bisa dekat, bisa ngerti apa yang dia sukai, bisa mengerti apa yang beliau tidak sukai, bisa mengerti apa yang bisa membuat beliau marah, bisa mengerti apa yang bisa membuat beliau ridho gitu. Itu efek ketika saya tahu gimana sih karakternya Mas Dino, sifatnya apa saja sih gitu. Semakin orang tahu karakter Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tahu, oh yang membuat Allah aku ridho itu, yang membuat Allah ridho kepadaku itu apa sih? Yang membuat Allah murka kepadaku itu apa sih? Yang membuat Allah itu cinta kepadaku gimana sih? Ya. Allah akan marah kepadaku saat aku gimana? Semakin kenal dengan Allah itu semakin dekat gitu ya. Nah, otomatis orang yang kenal dengan 99 nama dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat kepada Allah. Nah, semakin tidak kenal, maka semakin tidak sayang. Itu udah pepatah Indonesia itu. Tak kenal maka tak sayang. Itu keutamaannya. Nah, kalau tidak kenal, apakah saya berdosa? Ya enggak berdosa, tinggal belajar terus. Karena manusia itu sedang berproses. Ya, semuanya, kita semua ini tanpa terkecuali sedang berproses menuju titik akhir yang disebut dengan kematian. Harapannya di saat-saat kita menghembuskan nafas terakhir itu adalah kita di titik terbaik yang bisa kita gapai. Itu harapannya. Sedangkan kita dalam berjalan kadang salah, kadang mence, kadang kurang, kadang ya itu suatu yang wajar, itu manusia. Allah sudah tahu dan Allah sudah ngerti. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari, wahai hamba-hambaku, kalian tuh buat salahnya itu, buat dosanya itu bukan hanya sejam 2 jam, 24 jam non-stop kalian buat salah terus. Ya, bil-laili wan nahari. Nabi juga sudah mengatakan kullu bani Adam khotoun, ya, semua anak Adam itu banyak salahnya. Ya, jadi kalau kita banyak salahnya pas kita sedang belajar ini, sesuatu yang wajar. Tinggal kita terus belajar, yang salah terus diperbaiki, yang benar terus dikuatkan, biar nanti ketika kita meninggal dunia itu di titik optimalnya kita. Begitu. Jadi tidak apa-apa kalau tidak hafal Asmaul Husna. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apabila saat baru mulai ibadah atau saat di tengah-tengah ibadah terbesit rasa riya, namun langsung beristighfar dan dalam hati meluruskan niat, apakah hal seperti ini sudah terjatuh ke dalam riya dan terhapus amalannya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullah khairan. Apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah-tengah ibadah itu ada perasaan riya, kemudian riya itu langsung dia tepis, langsung dia hadapi, langsung dia abaikan dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia dapatkan? Maka dia dapat pahala ibadahnya plus dapat pahala jihadnya. Jihad apa? Jihad memerangi jiwa untuk riya. Kenapa? Ya, karena jiwa kita akan selalu membisiki ke situ.
syaitan pun juga akan selalu membisiki ke situ. Nah, tadi sudah benar ketika ada bisikan menuju ria dari syaitan ataupun dari jiwanya, dia langsung melawan. Itu ibarat berjihad. Ya. Jadi ibadahnya tidak rusak gara-gara terbesitnya hal tersebut. Karena besitan-besitan hati ini akan selalu ada dan itulah yang harus terus kita lawan. Ya. Atau kalau bahasanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kadang bukan kita lawan tapi kita anggap dia itu orang gila. Ya. Cuman ngomong-ngomongin gitu, anggap aja orang gila lah, gak usah terlalu digubris. Nah gitu. Itu salah satu tekniknya. Ya, yang penting, aku beribadah karena Allah, udah selesai. Mbok kamu beribadah biar itu dilihat bagus. Anggap aja itu orang yang bicara orang gila gitu. Itu membuat kita untuk tidak melawannya. Jadi merendahkan dia dengan anggapan bahwasanya dia orang gila. Itu salah satu teknik dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili untuk mengobati orang-orang yang punya penyakit was-wasnya cukup tinggi. Gitu. Wallahu taala alam bishawab. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Alhamdulillah saya sedang renovasi rumah tapi beda kabupaten dan saya serahkan ke saudara saya. Akan tetapi saya khawatir saat memulai mereka menggunakan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syariat seperti bikin tumpeng. Bagaimana Ustadz? Apakah perlu saya tanyakan atau saya pura-pura tidak tahu saja? Ya. Karena akidahnya belum sesuai sunnah. Jazakallah khairan. Baik, apabila kita punya kekhawatiran seperti itu, cukup WA saja sekali atau telepon sekali. Mas, nanti kalau bangun rumah nggak usah bikin tumpeng ya. Udah selesai. Nggak usah dijelasin banyak-banyak. Itu sudah kalimat yang apa ya? Kalau bisa dibilang itu mematahkan gitu ya. Kalau malah banyak dijelasin, nanti nggak jadi dibantu dibangunin nanti ya. Nah, mending bilang seperti itu, Mas, nanti pas mau bangun gak usah bikin tumpeng ya, udah selesai, makasih banyak Mas gitu, nanti tak kirimi bonusnya lah Mas. Nah, insya Allah nggak dibikinin tumpeng nanti ya, begitu. Wallahu taala alam bishawab. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita berlanjut ke semester 2 ya Ustaz. Ya. Pertanyaan dari semester 2, teman-teman semester 2. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya namun di luar materi. Apa hukum merayakan maupun mengucapkan selamat ulang tahun? Karena saya masih bingung, mohon arahannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, apa hukum mengucapkan selamat ulang tahun pada seseorang ya? Setahu saya tidak diperbolehkan dan tidak perlu dirisaukan. Ya, ada orang teman ulang tahun ya sudah. Ya, kita tidak usah ya. Kan kita setiap hari salaman gitu ya. Assalamualaikum, ya semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan selalu terlimpahkan kepadamu. Semoga umurmu panjang, semoga antum selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu ndak usah nunggu setiap dia ulang tahun. Kalau bisa setiap ketemu kayak gini, kita jadi orang yang dicintai manusia. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ya, wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian enggak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kutunjukkan kepada kalian pada suatu amalan kalau kalian benar-benar mengaplikasikan ini, kalian akan sangat mencintai. Apa itu? Kalau ketemu temennya, assalamualaikum. Ya. Doakan bukan hanya dengan assalamualaikum kalau bisa. Gimana Mas kabarnya Mas? Semoga hari ini antum sehat. Ya. Keberkahan Allah terlimpahkan untukmu, semoga antum nanti pekerjaannya dilancarkan, umurnya dipanjangkan ya, semoga antum nanti dibangunkan rumah oleh Allah yang indah di dunia dan di surga Mas. Masya Allah, barakallahu fikum. Itu orangnya senang sekali kalau ketemu sama kita, itu didoakan terus ya. Ya, nggak usah nunggu momen ulang tahun gitu untuk mendoakan hal-hal seperti itu diajarkan oleh Nabi setiap kali bertemu gitu. Kalau kita sudah melakukan seperti ini, dia ulang tahun ndak ulang tahun kita tetap seperti itu, ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau pas nunggu momen ulang tahun ya nanti malah jadi masalah. Jadi lebih baik kita aplikasikan saja sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setiap kali bertemu orang doakan dengan kebaikan ya. Itu akan menginspirasi, akan menanamkan rasa cinta di dalam hati orang lain kepada kita. Begitu. Allah taala alam bishawab.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya di luar pelajaran. Ana posisi sekarang sedang berada di negara non muslim. Saya di sini merantau dan 5 bulan lagi kontrak saya habis Ustaz, dan ini ada tawaran untuk perpanjang lagi. Tapi saya sering merasa bingung di sini Ustaz karena ibadah gini-gini aja, sholat sering telat dan gak tumak ninah. Soalnya apabila bekerja dengan orang Cina, jam untuk istirahat sangat sedikit. Mau ikut kajian di sini juga tidak ada. Tapi kadang di sisi lain Ana juga bimbang apabila pulang mau kerja apa. Bisa dibilang Ana orang yang baru berhijrah Ustadz, dulu yang selalu mengejar dunia dan sekarang sedikit demi sedikit belajar agama dan sunnah. Mohon minta saran dan penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, Masya Allah, ini konsultasi yang luar biasa kalau ini ya. Benar-benar mau dipraktekkan ya, bukan teoritis ini ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada semuanya. Saran saya dipertimbangkan saja mana sisi maslahatnya, mana sisi mudaratnya, dibuat daftar gitu ya, plan A, plan B. Plan A tetap bekerja dan memperpanjang kontrak, plan B pulang ke Indonesia tidak memperpanjang kontrak. Di plan A diberi daftar keuntungannya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Plan B plan A juga kerugiannya apa? 1, 2, 3, 4. Jadi kerugian dan kelebihannya selalu ada di plan A. Di plan B juga sama, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Ya. Kemudian setelah itu coba konsultasi sama orang yang face to face gitu ya, sama orang yang ahli di situ, bertemu ya. Kira-kira gimana ya yang bagus ya. Kemudian setelah musyawarah diputuskan, oh saya milih plan A. Oh saya milih plan B. Setelah itu, setelah milih menentukan satu, maka lakukan sholat istikharah. Ya. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafalkan doa istikharah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya seakan-akan beliau mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana perkataan Jabir bin Abdillah. Hafalkannya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakbiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka takdir wa la akdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra plan A ya, atau plan B khairal li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarral li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma raddini bihi. Itu doanya cukup panjang tapi maknanya bagus sekali. Ya Allah, aku beristikharah, memohon pilihan, memohon bimbingan kepadamu dengan ilmumu, memohon kekuatan dengan kekuatan, memohon karuniamu yang besar. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu, aku enggak tahu. Ya. Engkau mampu, aku enggak mampu. Dan engkau maha tahu segala sesuatu yang akan terjadi nanti. Saya mau di sini ataupun saya enggak di sini nih, engkau tahu ya Allah. Ya. Alamul ghuyub. Ya Allah, apabila plan A yang saya pilih ini, kalau milihnya plan A, atau kalau plan B yang saya pilih ini ya Allah, baik untuk dunia, agama, dan akhirat saya, maka takdirkan, mudahkan, berkahi. Dan apabila plan yang saya pilih ini ya Allah buruk untuk saya di dunia, di akhirat, dan untuk agama, maka palingkan, gantikan, dan buat aku ridho dengan ganti yang engkau tetapkan. Ini doa istikharah, di istikharah ya. Karena kalau saya harus mengatakan udah tinggalin aja ya, udah tetap diterusin aja ya, itu enggak bisa karena pertimbangannya belum lengkap. Plan A, plan B
negatif dan positifnya belum kita ketahui. Plan B pun juga negatif dan positifnya belum kita ketahui. Nah, adapun berkaitan dengan sholatnya tidak tumak ninah, nah ini bahaya kalau sholatnya tidak tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu adalah gerakan berhenti sejenak setelah kita sempurna di gerakan sholat, kemudian bisa membaca doa yang paling minimal, itu disebut tumak ninah. Jadi kalau Allahu Akbar ruku, berhenti, kemudian membaca subhana rabbiyal azim, kemudian sami Allahu liman hamidah, sudah dikatakan tumak ninah. Dan sholat yang tumak ninah dengan minimalis itu kurang lebih 2 menit 30 detik. Itu sudah bisa untuk 2 rakaat. Ya, tinggal dipelajari. Kemudian berkaitan dengan hati yang gersang, ya Masya Allah, ini sudah ada alarm, itu bagus sekali tuh. Ada alarm di dalam jiwa seseorang, kok hatinya gersang ya saya ya. Itu sesuatu yang bagus ya. Tinggal nanti banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ya jalan yang membuat hati kita itu terus bahagia sampai nanti kita meninggal dunia. Ya, perbanyak doa. Allahumma inni as'alukan na'imal muqimal ladzi la yahulu wa la yazul. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan yang kekal abadi yang tidak akan pernah sirna sampai aku nanti mati. Ya, itu dipanjatkan doa biar dipilihkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit orang-orang yang meninggalkan pekerjaannya, kemudian dia fighting, ya, dia berjuang keras, kemudian dia dapat berhasil. Tidak sedikit, banyak orang yang bisa seperti itu. Tinggal kita milih yang mana, yakin yang mana, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke semester 3 Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kenapa Rasulullah saat mendoakan orang tuanya tidak boleh saat ziarah kubur Ustaz? Apakah yang dimaksud pamannya Rasulullah yang belum masuk Islam? Mungkin ini pertanyaannya 2 Ustaz ya. Baik Ustaz. Pertanyaannya duanya di mana? Ini Ustaz, yang pertama, kenapa Rasulullah saat mendoakan orang tuanya kok tidak boleh saat ziarah kubur? Kemudian yang kedua itu, atau yang dimaksud pamannya Rasulullah yang belum masuk Islam? Ya. Agak rancu sedikit. Nah, baik, saya paham pertanyaan insyaallah. Baik, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dilarang untuk mendoakan ibunya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam minta izin ya untuk memohonkan ampun untuk ibunya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah yang tahu, Allah yang mengerti keadaan arwah ibunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti apa. Dan bukan sesuatu yang aib dan mustahil begitu ya. Ada perbedaan akidah antara orang tua dan anak. Nabi Ibrahim dengan bapaknya, Nabi Nuh dengan anaknya, ya suatu hal yang wajar. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang yang sudah wafat dalam keadaan kufur gitu ya. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang yang sudah jelas dia adalah calon penghuni neraka. Ya, meskipun mereka adalah karib kerabat yang terdekat dari mereka. Udah dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam ibunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti apa, tapi yang jelas Nabi sendiri yang cerita dan Nabi sendiri yang tidak menyebutkan alasannya. Ya, besok kalau kita ketemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam boleh tanya, ya, Nabi, kenapa dulu Anda ketika mau memohonkan ampunan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampunan untuk ibu Anda? Kenapa? Ya, kita bisa tanya gitu ya. Tapi sekarang kita hanya bisa memperkirakan. Ya, jawabannya kemungkinan begini, kemungkinan begini. Cuman bisa seperti itu aja. Kalau ditanya apakah itu adalah pamannya, jelas, itu lebih jelas lagi. Kalau Abu Thalib lebih jelas lagi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu
Sedih sekali Abu Thalib itu dikatakan ya amikul kalimatan uhaju biha laka indallah. Paman, mbok katakan sebuah kalimat untukku aja, nggak ikhlas sama Allah nggak apa-apa lah. Demi aku paman. Yang bisa aku gunakan untuk membela paman nanti di akhirat. La ilaha illallah paman. Itu kalimatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk pamannya. Tapi ternyata Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak berislam. Nabi sedih sekali. Mohonkan ampun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan terus memohonkan ampun untukmu paman. Ya. Bahkan sampai ketika ada ayat mengatakan ya seandainya kamu beristighfar untuknya sab'ina marratan 70 kali, la yaghfirullahu lahum. Allah enggak akan ngampuni mereka. Nabi mengatakan apa? Aku akan tambah lebih dari 70 kali. Untuk pamannya itu Abu Thalib. Sampai turun ayat tadi yang kita baca di awal. Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang yang wafat sudah jelas dia menjadi calon penghuni neraka. Meskipun dia adalah karib kerabat. Ya. Sudah ada larangan seperti ini, ya kita terima. Kok saya rasanya nggak nyaman Ustaz ya? Ya itu yang harus diobati. Beragamanya kita itu bukan nyaman nggak nyaman, gitu kan? Ya masuk logika nggak masuk logika. Tapi gimana caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beribadah, yaitu kita yang tiru. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Laukana dinu birra'yi lakana asfalal khufi aula bil mashi min a'laha." Seandainya agama itu dengan akal dan logika, tentu bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap-usap biar hilang kotorannya daripada bagian atasnya. Ya. Jadi kita usahakan untuk lebih ke thinking kalau dalam bahasa psikologis ya, menjadi orang yang thinking bukan menjadi orang yang feeling gitu ya, ya atau sensing. Ya. Allah taala alam bisawab. Bisa jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah ada tuntunan doa-doa yang dibacakan saat berdoa Ustaz? Jazakumullah khairan. Apakah ada tuntunan doa-doa yang dibacakan saat berdoa? Iya Ustaz. Nah, gimana itu? Apakah ada tuntunan doa-doa yang dibacakan saat berdoa? Mungkin lebih ke kiat-kiatnya mungkin Ustaz ya. Seperti agar cepat terkabul, ada kiat-kiatnya mungkin itu Ustaz. Apakah ada kiat-kiat agar doa itu cepat terkabul? Ya tentunya ada, dibahas oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala dengan judul doa yang tidak tertolak. Itu sudah diterjemahkan itu ya, 45 menit ya, dibagi menjadi 5 video kalau nggak salah, cari aja di internet. Itu 13 kiat dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala agar doa itu mustajab ya. Ada di situ sudah dijelaskan apa saja 13 langkah doa mustajab. Bahkan saya juga sudah pernah membahas di YouTube saya sepertinya 13 kiat doa mustajab ya, silahkan disimak gitu. Kemudian kalau berkaitan dengan doa-doa, kumpulan doa banyak, ada Hisnul Muslim ya, ada doa-doanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ataupun yang lainnya juga ada, tinggal dipilih saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang melepas sandalnya ketika masuk ke komplek kuburan. Apakah kita harus bertelanjang kaki secara mutlak ataukah ada keringanan? Seperti jika dikhawatirkan kakinya terluka atau jika komplek kuburannya terlalu luas dan panas di siang hari. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullah khairan. Baik. Di antara adab pergi ke kubur adalah melepas sendal ya, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya ini makruh. Apabila seseorang memakai sandal maka dia tidak sampai derajat haram. Kemudian apabila ada sebab-sebab yang membuat kita harus memakai, banyaknya duri, ya lantai yang panas, ya
ataupun bahaya-bahaya yang lainnya, maka tetap diperbolehkan memakai sendal ketika masuk di perkuburan begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz insyaallah, dan kami persilakan bagi teman-teman yang hendak bertanya secara langsung sudah bisa resen dari sekarang ya, sembari kami bacakan pertanyaan yang terakhir. Izin bertanya Ustaz tentang bid'ah ziarah kubur. Alhamdulillah saya sedang berusaha mengamalkan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan tidak membuat kijing, tidak sering ke kuburan ayah saya, namun masih mengukir nisan dan memagari kuburan dengan batu bata sejengkal. Saat ini saya ingin sekali menghilangkan seperti yang diperintahkan, namun ibu saya belum bisa menerima ini. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayahnya kepada ibu saya dan kami semua. Amin. Baiknya seperti apa Ustadz? Apakah diperbolehkan untuk sementara saya masih mengukir nisan dan memagari kuburan tersebut sembari terus mendakwai ibu saya? Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, wa jazakumullah khairan. Baik, ini sudah aplikatif ya. Pertanyaannya, apabila kita ini adalah menjadi orang yang lebih berkuasa, tingkat kuasanya lebih tinggi, maka insya Allah kita bisa praktekkan ilmu-ilmu kita itu dengan lebih mudah. Tapi kalau titik kuasa kita itu masih di bawah, belum sampai di atas, seperti tadi ini anak, ini ibu gitu kan, maka ya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Ya, Nabi SAW itu pengen pamannya Abu Thalib itu masuk Islam. Tapi gimana, itu bukan kuasa beliau. Yang bisa dilakukan ya berdakwah. Ayolah paman masuk Islam. Pamannya tidak mau, ya sudah. Beliau tidak maksa-maksa. Paman tuh harus masuk Islam. Kalau enggak paman masuk neraka. Di kerak paling bawah loh paman. Tahu enggak paman? Ancaman orang yang masuk neraka tuh paman. Yang paling ringan siksanya paman. Itu kaki yang nginjek bara api itu otaknya mendidih loh paman. Mbok istighfar toh paman. Tobat paman. Ya, bersyahadatlah sekarang paman. Ya, bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhan kita dan aku adalah Rasulnya, biar paman selamat. Apakah Nabi kemudian berkata seperti itu? Kan nggak seperti itu kan ya. Metode dakwahnya itu beda gitu. Ya. Dan bagus sekali kalau kita membaca metode-metode Nabi ketika membenarkan para sahabat. Kita akan melihat gimana kebijaksanaan Nabi itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau kita sama ibu kita yang belum melakukan sunnah ataupun yang masih melakukan banyak kesalahan, bahkan yang syirik pun, Allah aja mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Terus berinteraksilah dengan kedua orang tua kalian dengan interaksi yang baik, meskipun kafir itu. Apalagi cuma salah sedikit-sedikit begini, tetap berbuat baik. Ya. Tunjukkan bakti. Ya. Kalau kita punya uang, kasih ibu uang kita. Biar ibu itu senang. Nanti kalau ibu kita tuh sudah melihat ini anak berbakti, ini anak istimewa ini, apapun yang kita omongkan ditiru sama ibu ya, diterima sama ibu ya. Tapi kalau kita belum punya predikat anak berbakti, duitnya pelit kami ibu arek ngajari apa wes wegah gitu. Itu mudahnya kayak gitu. Tunjukkan dan buatlah prestasi kita di hadapan ibu kita. Anak berbakti, anak luar biasa. Kalau itu sudah didapat, maka itu sesuatu yang sangat luar biasa, membuka pintu-pintu dakwah yang lainnya. Wallahu taala alam bishawab. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita lanjut untuk sesi kedua Ustaz. Sudah ada peserta yang resen. Mungkin selainnya nanti apabila ada yang hendak bertanya juga bisa resen ya teman-teman sekalian. Kemudian kepada Bapak Ade Sukmadi kami persilakan untuk bertanya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya mau menanyakan terkait tentang sifat wajib Allah yang 20. Apakah itu sahih datang langsung atau diajarkan oleh Rasulullah SAW atau bagaimana? Cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Ya. Apakah ada sifat
20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ketahui dan dulu yang kami pelajari saat di SMP, memang di buku-buku pelajaran agama kita dulu ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil, ya. Ada baqa, ya, mukhalafatul hawadisi dan seterusnya itu. Ya, apakah itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu taala alam bisawab. Ketika itu saya juga yang penting hafal gitu ya. Ya, tidak melihat dari sisi dalil-dalilnya. Tapi ketika saya sudah kuliah, ya sudah belajar lebih banyak, maka Anda ditemukan ada sifat wajib 20 seperti itu. Tapi apakah maknanya benar atau salah? Ya bisa saja benar, bisa saja salah. Misalkan Allah kekal, ya benar itu. Allah baqa, ya. Allah wujud, ya benar, memang Allah itu wujud. Ya. Tapi kalau harus dibatasi 20 atau enggak 20. Kemudian sifat-sifat yang lainnya ditolak, ya, istiwanya ditolak. Kemudian sifat-sifat yang lainnya ditolak, hanya 20. Saya enggak mau kalau lebih dari 20. Ini bermasalah. Ya. Karena setahu saya itu lebih condong ke akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah begitu. Dan akidah-akidah kan banyak, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Ahlus Sunnah, ya, dan yang lainnya. Ya, tinggal kita pilih saja menurut kita yang paling benar yang mana. Kalau saya pribadi kan lebih memilih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada yang dulu pelajaran SMP Asy'ariyah ataupun Maturidiyah begitu. Karena secara konsep detailnya itu lebih rumit kalau Maturidiyah dan Asy'ariyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Bisa, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mungkin ada teman-teman yang lain yang hendak bertanya bisa resen. Jika tidak ada mungkin kita cukupkan. Ya baik, mungkin tidak ada Ustaz, mungkin kita cukupkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua dan juga menjadi nambah amal jariah kepada Ustaz. Dan semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga dalam kebaikan. Dan juga berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman ANB Academy yang pada malam hari ini telah bergabung di live session ini. Dan mari kita doakan teman-teman yang lain semoga di kesempatan berikutnya bisa bergabung dan belajar bersama-sama dengan kita semua. Dan semoga berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amalan yang diterima. Mungkin demikian live session pada kesempatan hari ini teman-teman. Kita cukupkan dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan dalam memandu live session malam hari ini. Izin kami tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.